Saya itu nggak pernah malu mengakui diri saya yang seperti ini dulu. Karena ada jejak di digital. Apa yang diganti berarti, Mas? Sesadis apa, sejahat apa, seradikal apa, sehebat apa, seberani apa aku dulu menghujat Islam itu dulu. Tapi karena aku tahu siapa orang-orang di belakangnya, hebat yang sama, rasa yang menyala-nyala yang tak pernah padam. Bahkan aku lebih bergairah sekarang untuk menghancurkan semua orang-orang yang menghujat Islam itu. Karena kau binatang, aku sudah tahu kartumu semua. Di saat itu, aku sendiri yang berkata bahwa aku dibayar. Aku sendiri yang speak up. Tapi nggak ada yang percaya. Tahun 2021 aku speak up itu. Aku dibayar. Ditawarin. Nanti aku posting. Sebelumnya ya, saya minta maaf ya tanpa lagi. Ini saya umumin di sini. Kalau akun saya hilang ini berarti si tanpa lagi pelakunya. Yang pasti saya akan bahas, saya akan posting itu waktu saya bersama dengan Tanpa Ragi dan semuanya itu. Tahun 2021, Fatimah Sakdia, semuanya mukanya tampil di situ. Saya sekarang nggak kompromi. Terserah kamu mau katain saya Judas Iskariot, saya nggak peduli. Demi bangsa ini. Capek dong saya menangis, Tuhan tolong selamatkan bangsaku, tolong Tuhan lawat bangsaku. Tapi ada binatang bajingan yang merusak tentang bangsaku, ya, yang ingin menghancurkan bangsaku, yang sedang menghancurkan bangsaku. Dan juga gereja. Aku udah capek-capek meluruskan pengajaran, menegakkan nama Tuhan Yesus Kristus itu Yotevave. Oh, hancurkan pula pengajaran itu. Lebih beringas, brutal aku kali ini. Tapi aku balik arah 180 derajat. Aku balik arah dan akan kubongkar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan tampilkan live terbaru dari PS Sarah, seorang Kristen yang mana melakukan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. PS Sarah berbalik arah 180 derajat dari penghujat bayaran menjadi pembongkar jaringan hujatan. Sebuah pengakuan mengejutkan kembali mencuat dari PS Sarah, sosok yang pada tahun 2021 dikenal sebagai Kristen garis keras yang menurut pengakuannya sendiri terlibat aktif di dalam kegiatan menghujat Islam secara ekstrim. Dalam testimoni yang ia sampaikan, PS Sarah mengaku bahwa dulu ia tidak hanya melakukan penghinaan secara sukarela, tetapi dibayar untuk melakukannya. Bahkan menyebut ada sejumlah nama yang terlibat di dalam gerakan tersebut. Namun kini situasinya berbalik dramatis. PS Sarah menyatakan bahwa dirinya sadar, menyesal, dan memutuskan untuk berbalik arah 180 derajat. Ia berjanji akan membongkar dan melawan para Kristen-Kristen tukang hujat yang hobi menghujat agama Islam, khususnya mereka yang menurutnya dulu berada dalam lingkaran yang sama dengannya. PS Sarah kini menyebut bahwa ia ingin membersihkan lingkungan dari para Kristen tukang hujat yang dalam pengakuannya bertahun-tahun memanfaatkan sentimen agama untuk keuntungan tertentu. Pengakuannya ini sontak memicu kehebohan. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berada di jantung operasi penghinaan terhadap agama Islam yang notabene dibayar, kini justru berkomitmen untuk membongkar jaringan para Kristen tukang hujat tersebut. Siapa saja nama-nama yang ia sebut terlibat di dalam perencanaan masa lalunya, dan apa motif perubahan sikapnya yang begitu drastis? Dalam pengakuan yang penuh kejutan ini, PS Sarah membuka bab baru, bukan lagi sebagai pelaku, tetapi sebagai pembongkar, dan publik pun dibuat penasaran untuk menyimak kelanjutan pernyataannya yang mengguncang kekristenan tersebut.
penjaga di NKRI. Kayak kau tuh sampah masyarakat, nggak pantas hidup. Ya, kau tahu, kalian biar saya kasih tahu ya orang-orang Muslim ya, saudara. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku apologet ini, orang-orang Kristen ini ya, yang ngakunya Kristen ini padahal tai semua. Oten-oten ini padahal tai ya. Dia sok-sokan, ini mana NKRI, jangan mau diprovokasi ya. Orang Oten, saya bilang jangan mau diprovokasi. Si Sofiatul, ya, Saifuddin dan lain-lain itu mengatakan, kan selalu mereka berkata begini ya. Indonesia itu nggak pernah ngasih keadilan buat orang-orang Kristen. Pemerintah nggak ada memberi keadilan buat Kristen katanya. Kristen itu kalau udah membahas, main dilapor, ditangkap. Kalau saya bilang karena orang Muslim cerdas. Negara ini negara hukum. Mereka nggak perlu bacot untuk membalas bacotmu. Ya, mereka Muslim itu nggak perlu menjadi bajingan hanya untuk membalas kau yang para bajingan. Paham nggak kau? Mereka serahkan pada hukum. Nah, itulah cerdas. Nah, jadi ya, kenapa orang-orang yang Oten ini ya tidak berani melaporkan orang Muslim yang lain? Karena apa? Karena mereka penghujat, mereka ketakutan hidupnya akan terbongkar, akan balik ke dia. Karena berapa kali saya mengedukasi di room-room Kristen itu, waktu saya aktif di TikTok, di akun-akun saya yang lama, yang selalu kena banned setiap saya membongkar kebusukan Oten sampah. Ya. Saya tuh selalu bilang kok, ini negara hukum. Kalau saya sih mendukung untuk kalian laporkan, mana Muslim yang kalian anggap penghujat, lapor. Tapi mereka nggak berani. Tahu kenapa? Yaitu karena mereka penghujat lebih parah. Mereka menghujat lebih parah. Karena saat menghujat itu nanti dilampirkan. Anda melihat di live mana? Akun Anda apa? Dicek itulah terbelakangnya. Mau kau pakai nama-nama samaran, itu ada sync ya. Kalian tahu ya, sync terkoneksi, terpaut dengan link bisa ke Facebook, bisa ke akun kalian yang lain. Itu kebaca semua. Ada cybercrime. Paham nggak? Itu makanya mereka ketakutan. Bajingan kau orang Kristen. Bajingan kau orang Kristen. Bajingan. Itulah sebenarnya mereka kayak gitu, tapi diprovokasinya orang-orang. Dibilangnya negara ini tidak adil, pemerintah tidak ada keadilan, hukum ini cuma tajam sebagian. Ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah katanya. Mayoritas itu tidak akan apa-apa, minoritas yang akan dipersekusi. Kata mereka itu fitnah itu. Justru saya melihat yang orang-orang Kristen yang itu aja dilaporkan oleh orang sekitar orang Kristen juga, bahkan Katolik. Si Edis TV itu kan yang melaporkan dia kan Katolik. Bob Simbolon, pengacara. Karena dia memang sudah menghujat orang Katolik. Langsung dia terang-terangan mengatakan kan bahwa Katolik itu penyembah berhala, menyembah patung, menyembah Maria. Ya namanya orang nggak sekolah sih, cuma SMA aja. Cuma tamat SMA. Pernah jadi kuliah, terus dibangga-banggakan. Kalau ujung-ujungnya DO ngapain kau bahas, ya kan? Bukan mahasiswa namanya. Ini pun orang-orang ini yang mahasiswa di sini. Yang lagi ngerjain tugas ini. Belum dikatakan dia lulusan. Orang nggak pernah lulus. Belum lulus, masih mahasiswa. Ngapain kau bahas kau sarjana? Kalau cuma kalimat, saya pernah kuliah. Lanjutannya apa? Tapi DO. Sampah itu namanya. PS Sarah mengecam keras kebusukan para Kristen tukang hujat, di antaranya Saifuddin Ibrahim dan Edis TV, yang menurutnya pandai melempar provokasi, namun selalu berlindung di balik status korban. Padahal mereka adalah pelaku. Saifuddin Ibrahim berlagak martir dengan klaim hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal masalah muncul dari hujatannya sendiri. Sementara Edis TV selama ini dia mengklaim bahwa dia dipersekusi oleh umat Islam. Tetapi realitanya justru Edis itu kabur ke luar negeri karena dilaporkan oleh seorang pengacara Kristen setelah ia menghujat Katolik dengan menuduh Katolik menyembah patung, menyembah berhala. Menurut PS Sarah, keduanya hanya contoh klasik pelaku penghujatan yang histeris ketika konsekuensi balik menerpa diri mereka sendiri. Ya, saya itu nggak pernah
malu mengakui diri saya yang seperti ini dulu. Karena ada jejak di digital. Sesadis apa, sejahat apa, seradikal apa, sehebat apa, seberani apa aku dulu menghujat Islam itu dulu. Tapi karena aku tahu siapa orang-orang di belakangnya, hebat yang sama, rasa yang menyala-nyala yang tak pernah padam. Bahkan aku lebih bergairah sekarang untuk menghancurkan semua orang-orang yang menghujat Islam itu. Karena kau binatang. Bahkan aku lebih bergairah sekarang untuk menghancurkan semua orang-orang yang menghujat Islam itu. Karena kau binatang. Aku sudah tahu kartumu semua. Di saat itu, aku sendiri yang berkata bahwa aku dibayar. Aku sendiri yang speak up. Tapi nggak ada yang percaya. Tahun 2021 aku speak up itu. Aku dibayar. Ditawarin. Nanti aku posting. Sebelumnya ya, saya minta maaf ya Tan Paragi. Ini saya umumin di sini. Kalau akun saya hilang ini berarti si Tan Paragi pelakunya. Yang pasti saya akan bahas, saya akan posting itu waktu saya bersama dengan Tan Paragi dan semuanya itu. Tahun 2021 Fatimah Sakdia, semuanya mukanya tampil di situ. Saya sekarang nggak kompromi. Terserah kamu katain saya Judas Iskariot, saya nggak peduli. Demi bangsa ini. Capek dong saya menangis, Tuhan tolong selamatkan bangsaku, tolong Tuhan lawat bangsaku. Tapi ada binatang bajingan yang merusak tentang bangsaku, ya, yang ingin menghancurkan bangsaku, yang sedang menghancurkan bangsaku. Dan juga gereja. Aku udah capek-capek meluruskan pengajaran, menegakkan nama Tuhan Yesus Kristus itu Yotevave. Kau hancurkan pula pengajaran itu. Lebih beringas, brutal aku kali ini. Tapi aku balik arah 180 derajat. Aku balik arah dan akan kubongkar semua. Oh, pasti hancur Indonesia. Justru karena Indonesia itu minoritas Kristen, maka Indonesia itu baik-baik saja. Karena kalau orang Kristen itu lebih bangsat, saya bilang, lebih dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tentang bagaimana orang Katolik dulu, ya, dari Eropa itu genosida yang penganut Tritunggal itu kepada orang-orang yang mengakui Yesus Kristus itu adalah Yotevave, Judaisme Mesianik, alirannya mengaku bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan Yehova itu sendiri, itu kan habis dibantai itu sama orang-orang penganut Tritunggal. Kebayang nggak? Hanya karena permasalahan beda doktrin, tidak sesuai. Lihatlah orang Tritunggal itu gampang banget membidat-bidatkan. Tapi nggak sama, nggak semua orang Tritunggal. Ada Tritunggal yang tidak punya spirit itu, spirit iblis yang ingin membunuh, membinasakan. Nah, itu ada di spirit orang-orang si Edis Sofiatul itu. Dan penganut Tritunggal yang 80%-nya itu, yaitu spirit setan itu. 20% penganut Tritunggal ya seperti Edis TV, seperti Rudi Yohanes, Pak Bom itu yang berani katakan iya di atas dia walaupun dia harus melawan arus, ya kan? Mereka nggak peduli gimana mereka mau memikirkan jemaat, mereka kan nggak punya jemaat. Betul. Kalian tahu, ini saya sudah berkali-kali ya. Dulu kalau GBI itu kiblatnya itu Hillsong. Hillsong itu semua orang tahu, kalau orang Kristen pun, mungkin Muslim pun tahu, Muslim yang mualaf tahu. Ya, yang Muslim yang mualaf itu ngerti. Kalau yang namanya Hillsong, dimulai cara mereka worship, lagu-lagunya itu dipakai di situ di gerejanya masing-masing. Bahkan style ibadahnya banyak sudah adopsi dari yang lampu-lampu klub, ya, kayak clubbing itu lampunya. Ya, awalnya merasa, apa sih ini kok gereja kayak gini. Tapi karena memang saya pun dulu terjun di situ, di pelayanan anak muda saya dulu itu. Ya, di Departemen Penggembalaan. Saya juga mengajar di Departemen Pemuritan. Ya. Nah, itu kita memang motivasi kita
menjangkau anak muda. Karena memang saya pun masih muda. Pada saat itu ya sudah bekerja memang, tapi masih muda lah, belum ada umur 30, masih 20-an ya, 22 gitu. Nah, jadi itu sama anak-anak yang mahasiswa baru, anak-anak teens, SMP, SMA. Nah, kita terjun ke situ. Karena ya, apalagi saya dulu itu di Jogja ya, kuliah. Itu ke Jogja itu, ini saya bukan mendiskreditkan atau ngata-ngatain Jogja ya, tapi kalian pun tahu, Jogja itu dulu tahun 99, 2000, 2001, 2002, itu kalau yang namanya malam minggu, hotel itu penuh. Hotel penuh. Ngakunya ke gereja. Memang ke gereja. Ada yang sebagian ke gereja. Tapi pulang ke gereja, masuk hotel tuh check-in. Ada yang ngakunya ke gereja, tapi nggak ke gereja. Dia keluar dari rumah, dia check-in. Apalagi di Jogja itu ada yang short time, ada yang full time. Jadi ada yang 24 jam, ada yang jam-jaman tuh hotelnya. Kenapa kita tahu? Karena kita kan pelayan anak muda. Bahkan kita ke tempat pelacuran loh, dikawal sama polisi tapi. Karena memang segitu gencarnya kita waktu itu berdoa supaya Tuhan lawat Yogyakarta. Dari Cirebon, waktu itu saya kerja di Cirebon. Ke Jogja lah saya waktu itu. Nah, karena saya dulu kan di GBI. Itu kan tersiar kabar, ada banyak pertumbuhan jemaat akhirnya dari kejadian gempa itu. Jadi seperti itu kehidupan orang Kristen. Apalagi kalau yang itu pada saat itu kami, setelah itu kan gak ada lagi yang seperti kami tuh gak ada lagi. Orang sekarang aja kalau saya datang lihat aja ke gereja, jemaat itu bahkan jemaat simpatisan ya, tapi dia datang, bukan jemaat aktif sih. Tapi ada juga yang aktif juga. Bahkan ada pelayan juga, dia singer juga, hanya pada saat dia nggak pelayanan, bajunya seksi juga datang ke gereja. PS Sarah setelah membongkar masa lalunya pada tahun 2021 sebagai Kristen tukang hujat yang dulu menghina agama Islam secara ekstrim, kini bertobat dan memilih berdiri untuk NKRI dengan menjaga persatuan antarumat beragama. Ia berbalik arah memerangi para Kristen tukang hujat yang masih gemar menebar kebencian, yang masih hobi menghujat agama Islam. Tidak hanya membongkar figur-figur provokator dan tukang hujat itu, PS Sarah juga menyingkap kebobrokan jemaat gereja yang pamitnya beribadah, namun faktanya check-in ke hotel. Menurutnya, bukti nyata kemunafikan yang selama ini ditutup rapat-rapat. Saya salut juga loh kalau melihat orang muslim itu beribadah. Kalau beribadah maksudnya ke masjid mereka ya, sholat. Gak ada orang yang melihat dia pakai baju apa, pakai emas atau apa, karena langsung ditutup sama mukena. Dan pakaian seksi gak berani datang ke masjid loh. Tapi kalau orang gereja, orang Kristen, pakaian seksi dia berani ke gereja. Dia ada. Makanya waktu dia besarnya tuanya jadi lonte ya, kayak sekarang ini. Aduh, saya aja mau tegur jemaat nanti, biasakan gereja jangan pakaian kayak gini ya. Karena saya gini ya, saya kalau udah keluar dari mulut saya tuh, saya nggak bisa ngomong yang apa ya, mengenakan kuping gitu. Saya nanti kalau udah sekali menegur itu nanti bisa keceplosan. Bilangnya bukan gimana cara menegur orang jemaat yang kayak gitu pakaiannya. Saya nggak bisa bilang yang gimana ya, pasti akan keluar dari mulut saya. Kau pikir gereja ini tempat pelacuran? Nah itu, kau pikir dong gereja ini tempat pelacuran? Kalaupun nanti sengaja bisa nanti saya bikin pura-pura, saya akan, karena kalau saya menegur orang, saya pasti akan mempermalukannya. Karena udah begitu. Kalau udah apa ya, gimana ya? Nanti bisa atau gini. Karena udah saya rancang gimana yang ngomong sama anak ini, karena aku udah panas, udah gerah gitu lihat jemaat ini kayak gini. Mau nanti kayaknya bilang gini, mau kemana? Mau kemana, Dek? Mau ke gereja, Kak? Oh, saya pikir kau mau ngelonte, Dek. Aku bisa ngomong kayak gitu. Dan aku nggak peduli itu di depan suaminya kah, di depan pacarnya kah, di depan bapaknya kah, mamanya, aku nggak peduli loh. Itu loh aku, itulah gilanya aku, itu gila aku kalau dalam hal kayak gitu. Karena begitu apa ya, menganggap gereja itu
bagiku tuh bermartabat banget, sakral banget, tapi ada lonte-lonte yang harus masuk ke gereja, itu jijik banget gitu. Oke lah kalau lonte kau masuk ke gereja, tapi kau lihat-lihatlah situasi. Saya aja kalau misalnya ya sama teman-teman saya waktu itu kan lebaran reuni, nah terus mereka mau sholat duluan tuh kan, otomatis kan saya ikut tuh ke masjidnya bareng-bareng sama mereka. Jadi ngumpulnya di masjid dulu, ngumpul di situ, baru nanti ke tempat mana atau ke tempat makan siapa, kan otomatis saya ikut di situ. Tapi saya di luar, saya menyesuaikan pakaian saya loh. Saya pakai yang sangat tertutup, dan bahkan saya pakai hijab loh ke situ. Secara tidak langsung PS Sarah ini mengakui orang Islam yang mana ketika ke masjid itu pasti menutup aurat. Dan ketika dibandingkan dengan jemaat gereja yang mana pergi ke gereja dengan berpakaian seksi, di sini PS Sarah mengakui keunggulan agama Islam dibandingkan dengan agama Kristen dalam hal beribadah ke tempat ibadah masing-masing dengan tata cara berpakaiannya. Cuman ditutup kepala sebagai penghormatan. Kok kau tuh gimana ya? Kayak gimana gitu. Jadi kalau yang tadi mana tuh tadi komennya itu, kalau misalnya Indonesia itu mayoritas Kristen, ya memang ya benar, hancur Indonesia itu. Makanya saya selalu bilang gini ya, kan bagi orang Kristen dalam iman Kristen, yang Yesus Kristus itu Tuhan, berarti umat Kristen itu penyembah Tuhan kan gitu ya, umat Tuhan. Di luar Kristen berarti bukan. Nah tetapi masalah itu iman orang Kristen, tetapi masalahnya orang-orang Kristen itu lebih kejam dari orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang mana, kan itu jadi pertanyaan loh. Siapa sih sebenarnya Tuhan yang benar ini? Kan orang akan bertanya loh. Jadi jangan salahkan kalau ada banyak orang Kristen yang meninggalkan Kristen menjadi Islam. Bahkan saya saja berkali-kali hampir meninggalkan kekristenan, kan saya bilang. Bisa nggak sih kita nggak menjadi Kristen, cukup percaya Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat, tanpa harus jadi embel-embel agama Kristen atau agama apapun. Terserah orang bilang ateis kah, tapi ateis nggak percaya Tuhan. Apa tuh yang nggak percaya Tuhan? Percaya Tuhan gitu, tapi nggak beragama. Nah itu pengennya kayak gitu karena melihat kelakuan orang Kristen itu bangsat loh. Nah itu pengennya kayak gitu karena melihat kelakuan orang Kristen itu bangsat loh. 95% loh di seluruh dunia. Untuk di Indonesia aja 97-98% bangsat. Jadi kalau dibilang kayak si Sophia atau si Edis lagi bilang, ini ajaran mereka, ajaran cabul, buktinya ulamanya begini. Kau lihatlah di Google, kita lihat dulu lah. Kita mau lihat dulu berapa orang pendeta yang mencabuli jemaat. Nih, pendeta mencabuli jemaat. Coba ya, ini kita lihat, kalian lihat di sini nggak? Kalian lihat di situ nggak berapa skornya? Kita lihat sampai next ya. Dia sampai berapa di sini? 26. Coba lihat ya. Coba. Informasi itu sampai berapa halaman? 30 ya. Coba ya 30. Kita lihat ulama mencabuli umat ya. Itu tadi 30. Imbang atau bagaimana ini? 1 banding berapa? Tuh 31. 31-nya pun sisanya cuma 1 halaman. Jadi sebenarnya sama kan? Sama nggak? Tapi kalau misalnya mereka mengklaim ya inilah ajaran ajaran percabulan, cabul dari ajarannya nabinya katanya. Terus ini orang Kristen yang kayak gitu terus dari siapa? Yesus yang mengajarkan. Hah? Coba kalian typing di situ. Nanti kalian naik di sini. Coba jelaskan dulu sama aku. Sejauh ini kalau mau dibandingkan ya tentang kelakuan dari pendeta versus ulama ya di dalam melakukan hal pencabulan, seperti halnya yang tadi coba dicari oleh PS Sarah dan lalu dibandingkan. Saya telusuri ya, ternyata tidak ada sebuah kejadian yang bisa mengalahkan kejadian yang terjadi di Prancis ya. Notabene adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh petinggi atau pemuka agama Kristen. Di sini ada angka 216.000 anak itu jadi korban pelecehan seksual di gereja Katolik Prancis. Nah, adakah rekor yang bisa menandingi rekor dari 216.000 anak yang jadi korban ini?